Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Kacau sudah semuanya. Lea, apa? Jawab Lea yang sudah membuka pintu kamar dan mendelik pada Randu. Kau baru bangun, kita harus berangkat pagi-pagi, tanya Randu setelah memindai penampilan Lea dari ujung kaki hingga ujung kepala. Lea menguap dan segera menutup mulutnya yang membuka lebar dengan telapak tangan. Aku masih ngantuk, kau pulang saja sendiri, tugas Lea seraya mengucek kedua matanya dan pura-pura mengantuk. Tapi bukankah semalam kau sudah berjanji untuk ikut bersamaku? Tanya Randu yang langsung membuat Lea mendengus. Aku tak berjanji apapun padamu tadi malam, tidak usah mengarang. Lea menuding ke arah Randu yang hanya berekspresi datar. Ikutlah denganku Lea, pinta Randu dengan nada lembut. Kalau aku tak mau, Lea sudah ganti bersedekap pada Randu. Aku akan mengatakan pada Uncle Daniel kalau Ryan sebenarnya kabur saat acara. Kalimat Randu belum selesai saat Lea tiba-tiba sudah membekap mulut pria itu dengan tangannya. Bukan apa-apa. Tapi Ryan baru saja keluar dari kamarnya yang berhadapan dengan kamar Lea. Lea tentu saja tidak mau saudara kembarnya itu mendengar kalimat Randu barusan tentang Ryan. Pagi-pagi sudah pacaran, cibir Ryan seraya bersiul. Mana ada, serga Lea yang cepat-cepat menyingkirkan tangannya dari mulut Randu. Namun Lea kalah cepat dari Randu yang tiba-tiba malah sudah menggenggam tangannya. Sial, kan sebentar lagi sah, jadi ini sedang latihan. Ujar Randu seraya tersenyum ke arah Ryan yang langsung terkekeh. Bisa saja bang, Ryan meninju pundak Randu masih sambil terkekeh. Ngomong-ngomong, kau sering latihan juga bersama Nona kan? Tanya Randu seraya menaik turunkan alisnya ke arah Ryan. Masih dalam batas wajar, sergah Ryan seraya tergelak. Kalau kebablasan, langsung aku laporkan ke papi. Lea menuding licik pada Ryan. Mana ada. Ryan dan Nona tak akan kebablasan sebelum sah. Sergah Ryan yang langsung membuat Lea memutar bola matanya. Ryan mau olahraga. Abang Randu mau ikut. Tawar Ryan pada Randu yang masih menggenggam tangan Lea. Ya ampun, Lea bahkan tak menyadarinya sejak tadi. Aku harus segera berangkat setelah Lea mandi dan bersiap. Kapan-kapan saja kita olahraga bareng. Tolak Randu beralasan. Baiklah, Ryan segera berlalu meninggalkan Randu dan juga Lea. Lepas, Lea menyentak tangan Randu dengan kasar. Mandi sana, lalu kita berangkat, titah Randu pada Lea. Sudah kubilang kalau aku tak akan ikut bersamamu. Lea kembali menuding ke arah Randu. Begitu ya, Randu menghela nafas lalu melongok ke lantai 1. Kebetulan papi dan sedang sarapan. Mungkin ini yang tepat untuk melapor. Randu sudah berlalu dari hadapan Lea dan hendak menuju ke tangga, saat Lea akhirnya paham dengan kalimat Randu barusan. Randu, Lea buru menyusul Randu dan menahan langkah pria itu. Ya ampun. Lea tak percaya kalau ia akan pergi bersama Randu untuk bertemu keluarga pria menyebalkan ini. Bagaimana kalau nanti keluarga Randu benar menyangka Lea adalah calon menantu mereka? Kacau sudah semuanya. Jadi bagaimana? Randu tersenyum licik pada Lea. Baiklah, aku ikut, jawab Lea seraya menghentakkan satu kakinya demi meluapkan rasa kesal dalam hatinya.
Sedangkan Randu malah langsung tertawa penuh kemenangan. Dasar. Aku mandi dan ganti baju dulu, pamit Lea seraya kembali masuk ke kamar, lalu menutup pintu kamar lumayan keras. Apa masih jauh? Tanya Lea saat mobilnya yang dikemudikan oleh Randu keluar dari pintu tol. Sudah hampir 2 jam Lea dan Randu menempuh perjalanan menuju ke rumah orang tua Randu. Tapi bukankah mamanya Randu sedang dirawat di rumah sakit? Jadi mungkin sekarang Randu dan Lea akan langsung menuju ke rumah sakit tempat mamanya Randu dirawat. Sebentar lagi sampai. Rumah orang tuaku kebetulan dekat dengan jalan tol. Randu tertawa renyah, padahal tak ada sesuatu yang lucu. Bukankah mama kamu sedang dirawat di rumah sakit? Kenapa kita tak langsung ke rumah sakit saja? Tanya Lea seraya menoleh ke arah Randu yang masih fokus mengemudi. Kita ke rumah dulu untuk mengambil bantal, jawab Randu beralasan. Bantal. Lea melebarkan kedua matanya dan mendadak merasa bingung. Untuk apa mengambil bantal? Memangnya Randu mau mengajaknya berkemah? Atau kau mau memakai sesuatu yang lain untuk ganjalan perutmu? Kau punya ide, ujar Randu lagi yang semakin membuat Lea bingung. Ganjalan perut? Maksudnya apa? Apa maksudmu, Randu? Kau mau menyuruhku memakai ganjalan perut, begitu? Tanya Lea tak paham. Ya. Aku sudah membantumu menjadi pengganti Ryan saat pacarmu itu kabur dan menyelamatkanmu dari kemurkaan keluargamu. Jadi sekarang gantian kau yang harus membantuku, tutur Randu yang benar membuat Lea bingung sebingung-bingungnya. Membantu apa maksudmu? Tanya Lea semakin tak paham. Membantu menyelamatkan aku dari perjodohan konyol yang direncanakan mamaku. Sebenarnya ini kali kelima mama pura sakit parah dan minta dirawat, padahal sebenarnya mama hanya baik-baik saja. Mama akan berakting seolah umurnya hanya tinggal beberapa jam lagi, lalu ia akan minta aku menikah dengan seorang gadis. Lalu kenapa kau tidak menuruti kemauan mamamu? Tanya Lea penuh selidik. Karena sebelumnya aku memang belum mau menikah. Aku sedang menikmati karirku yang mulai menanjak, ujar Randu entah sedang bercerita atau sedang pamer. Lalu sekarang, kau masih belum mau menikah juga? Tanya Lea lagi semakin kepo. Aku sudah siap menikah sekarang, tapi bukan dengan gadis pilihan mama. Aku sudah punya gadis pilihanku sendiri. Randu menatap aneh pada Lea meskipun hanya sesekali karena pria itu masih fokus mengemudi. Gadis itu bukan aku, kan? Tanya Lea to the point karena tatapan Randu kepadanya benar membuat cemas. Memangnya jenapa kalau kau? Bukankah saat ini kita sudah bertunangan dan hanya tinggal menuju ke jenjang selanjutnya, yaitu menikah, jawab Randu seolah tanpa beban. Cek, berapa kali harus kukatakan kalau tunangan ini hanya sandiwara?
Randu, geram Lea merasa gregetan pada Randu. Sudahlah, aku tak akan mau mengikuti ide konyolmu untuk memakai ganjalan perut. Kalau kau minta aku membantumu membatalkan perjodohanmu dengan gadis pilihan mamamu, oke. Aku akan membantu. Tapi sekali lagi aku tegaskan, kalau ini hanya sebatas sandiwara dan kita tak akan menikah sampai kapanpun. Karena aku hanya akan menikah dengan Ryan, ucap Lea panjang lebar dengan nada berapi-api. Dan tanggapan Randu selalu seperti sebelumnya, santai seolah tanpa beban. Kau paham dengan semua kalimatku barusan, kan? Tanya Lea lagi memastikan. Paham, sangat paham, jawab Randu seraya menginjak pedal rem. Kini mobil Lea yang dikemudikan oleh Randu sudah berhenti di depan rumah berpagar besi tinggi yang terlihat mencolok dari rumah di sekitarnya. Ini rumah siapa memang? Randu membunyikan klakson 3 kali, saat seorang security sudah keluar dan menghampiri Randu. Mas Randu sudah pulang, sapa security itu yang terlihat segan pada Randu. Tolong buka pintunya, Pak. Titah Randu pada sang security. Siap, Mas. Tak berselang lama, pintu gerbang sudah dibuka dengan lebar, dan sebuah rumah bernuansa klasik yang begitu besar dan apik, terhampar di hadapan Lea sekarang. Astaga, siapa sebenarnya Randu ini? Lea masih ternganga saat Randu menjalankan mobil dan masuk ke halaman rumah besar bernuansa klasik tersebut. Ini rumahmu? Tanya Lea pada Randu. Bukan, ini rumah kedua orang tuaku, jawab Randu seraya membuka sabuk pengaman. Ayo turun, kau bisa istirahat dulu sebelum kita ke rumah sakit, ajak Randu pada Lea yang masih melongo. Randu menggerakkan tangannya di depan wajah Lea. Apa? Jawab Lea tergagap. Ayo turun, kenapa malah melamun? Ajak Randu sekali lagi seraya membantu melepaskan sabuk pengaman Lea. Aku bisa sendiri, tolak Lea yang langsung dengan cepat melepaskan sabuk pengamannya, lalu turun bersama Randu dan masuk ke dalam rumah besar tadi. Mas Randu, sudah pulang? Tanya seorang wanita paruh baya yang berpakaian ala pelayan. Sepertinya itu adalah maid di rumah besar ini. Iya, bagaimana kabarnya, Boyah? Randu tanpa canggung memeluk wanita paruh baya tadi seraya bertanya kabar dan beberapa hal lain. Baik, Mas. Rania di rumah sakit? Tanya Randu selanjutnya. Rania adalah adik Randu seingat Lea. Benar atau tidak? Ya. Belum pulang kuliah, Mas. Jawab maid yang dipanggil Mbok Yah oleh Randu tadi. Mama di rumah sakit sendiri berarti? Tanya Randu memastikan. Ada maid yang menjaga nyonya, Mas. Oh, Randu hanya membulatkan bibirnya. Ini siapa? Istri Mas Randu? Tanya Mbok Yah selanjutnya. Hah, bukan, Mbok, jawab Lea cepat.
Calon, jawab Randu santai. Cek, calon apa sih? Gumam Lea seraya menatap tak senang pada Randu. Calon istri, kan kita sudah tunangan, ujar Randu yang malah merangkul pundak Lea yang langsung menggeliat-geliat. Wah, sudah tunangan, Mas Randu, kok nggak ngabarin ke sini? Tanya Mbok Yah yang terlihat kaget sekaligus senang. Acaranya dadakan, Bo, ujar Randu menjelaskan. Tapi nanti menikahnya di sini dan tidak dadakan, kan? Tanya Mbok Yah lagi. Iya, tentu saja, jawab Randu cepat. Siapa juga yang mau nikah sama kamu? Gumam Lea dengan nada sinis pada Randu. Kenapa, kau ingin istirahat? Randu tiba-tiba sudah mengacak rambut Lea. Randu, geram Lea pada Randu yang malah terkekeh tanpa dosa. Bo, tolong antarkan Lea ke kamar, agar bisa istirahat. Titah Randu pada Mbok Yah yang langsung mengangguk. Mari, Mbak Lea, ajak Mbok Yah pada Lea yang masih menatap Randu dengan sengit. Sana istirahat, ucap Randu pada Lea masih dengan raut tanpa dosa. Lea tak protes lagi dan memilih untuk mengikuti langkah Mbok Yah. Rumah besar milik orang tua Randu ini memang hanya terdiri dari satu lantai. Tapi bangunannya begitu besar dan luas. Lea tak berhenti mengedarkan pandangannya, saat Mbok Yah mengajaknya ke deretan kamar yang di depannya langsung berhadapan dengan kolam panjang. Aneh sekali. Ada beberapa kamar di tepi kolam tersebut. Lea juga tidak tahu itu kamar siapa saja dan anggota keluarga Randu ada berapa banyak. Injai kamar khusus tamu, Mbak, ujar Mbok Yah memberitahu Lea yang masih mengedarkan pandangannya ke sekeliling kolam yang memang terlihat asri dan memanjakan mata. Kalau kamar Mas Randu, Mbak Rania, dan Nyonya ada di sana, ujar Mbok Yah lagi menunjuk ke sisi lain bangunan yang terdapat taman lumayan luas. Randu berapa bersaudara, Bo? Tanya Lea yang mulai kepo dengan keluarga Randu. 2 bersaudara, Mbak Rania, adik Mas Randu masih kuliah semester 6, terang Mbok Yah. Mas Randu itu tak pernah membawa pacar ke rumah, Mbak. Baru Mbak Lea ini yang dibawa ke rumah, cerita Mbok Yah lagi. Masa sih, gumam Lea tak percaya. Terus Mas Randu juga jarang pulang ke sini sejak keluarganya pindah ke sini. Ujar Mbok Yah lagi. Memang sebelumnya keluarga Randu tinggal di mana? Tanya Lea lagi pada Mbok Yah. Lea dan Mbok Yah sudah tiba di depan kamar yang akan menjadi kamar Lea malam ini. Di kota es, jelas Mbok Yah. Tapi rumah yang di kota es sudah dijual. Jadi Mas Randu tinggal di apartemen katanya, jelas Mbok Yah lagi. Ya, dia tinggal sendiri di apartemen, Bo. Kenapa orang tuanya tidak memberikan maid untuk Randu? Bukanlah maid di sini ada banyak? Tanya Lea lagi semakin penasaran. Aneh saja, pria sekaya Randu,
malah bekerja sebagai detektif dan tinggal di apartemen standar tanpa maid sama sekali. Malah terkesan seperti pria kere. Apa maksudnya coba, Randu menjalani hidup semacam itu? Mas Randu yang tidak mau, Mbak. Jayab Bo, ya, seraya terkekeh. Sejak dulu, Mas Randu itu gaya hidupnya selalu sederhana, padahal fasilitas dari Nyonya berlimpah. Sambung Bo Yah lagi, Lea hanya manggut sebelum kemudian gadis itu pamit pada Bo Yah untuk beristirahat. Bersambung.